Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawamala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap bersyukur pada Allah, terutama kesempatan dan kesehatan, sehingga pagi yang indah ini kita bisa mengikutinya dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan paham dan barokah. Untuk selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Islam kita yang indah itu kembali kita adalah memahami 3 perkara. Tidak boleh terbalik apalagi keliru, yaitu masalah akidah, keimanan atau keyakinan. Yang pertama, ini satu keharusan yang tidak boleh salah, tidak boleh keliru, karena hanya pekerjaan hati yang pokok itu keimanan. Kalau sampai keliru itu keterlaluan kita, itu sangat lemah hidup ini. Yang kedua, masalah ibadah. Ibadah yang saya maksud di sini adalah ibadah khusus, ibadah mahdhah. Itu di dalam Islam sudah sempurna dan tidak boleh ditambah-tambah. Andai kata kita ingin bagus, ingin baik, bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya, sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Dan ini hanya 17% dalam Islam. Jadi ibadah mahdhah itu sedikit sebenarnya. Nah, itu yang ketiga dalam masalah muamalah, masalah keduniaan, masalah kemasyarakatan. Yang terpenting ini harus kita pahami sampai sekitar 47% dalam Islam. Dan ini yang terbanyak kita tekuni. Contoh di dalam kita berjamaah. Ini ibadah mahdhah. Sudah jelas ini. Bagaimana agar kualitas kita bertambah, ya tadi kami berikan tambahan sujud tilawah. Yang khusus harus dipahami, andai kata jamaah sekalian umroh atau haji, terutama di Madinah ya. Kalau hari Jumat biasanya 2 surah yang selalu dibaca sesuai dengan yang pernah dibacakan oleh Rasulullah tempo dulu, yaitu pertama surah As-Sajdah, itu ada sujud tilawah yang pertama kalau hari Jumat. Yang kedua surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, dan yang lain-lain. Kalau kita bisa ingin mengikuti Rasul untuk kita perhatikan sholat subuh adalah idza syamsu kuwirat, termasuk tadi idza samaun saqqat. Ini kita sudah enak, itu sudah beberapa sudah mampu mengikuti tuntunan Rasul. Kadang-kadang wal fajri, itu surat al-fajr yang di juz amma itu yang sering beliau baca ya 3 surat itu, terutama at-takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru untilat. Kita tidak tahu artinya lebih bisa khusyuk. Jadi kita tidak tahu artinya khusyuk, apalagi tahu, luar biasa itu. Nah, begitulah jamaah sekalian, ibadah mahdhah itu yang penting kita usahakan kualitasnya, bukan kuantitasnya sudah tidak bisa ditambah. Untuk yang ketiga ini muamalah. Contoh kita punya masjid yang
beberapa masjid di Muhammadiyah ini ya kita perhatikan, terutama masalah ubur ambani dakwah itu. Ini yang harus kita perhatikan. Dan kita kalau sudah nyohnya tinggi, ibadah pakai mal, pakai fulus, tidak mungkin miskin kita. Dan itu janji Allah. Dan bisa direnungi kembali surat Nuh ayat 10, 11, 12 serta surat Saba 39 itu jelas sekali. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu keluarkan untuk kepentingan kebajikan, Allah akan menggantinya. Itu contoh gampang saja. Kita kalau niru orang sekarang ya tidak etis lah, karena bagaimanapun masih ada orangnya gitu. Tapi kalau di masa Nabi adalah seperti Abdurrahman bin Auf itu, kekayaannya disantap orang-orang Mekah waktu itu, diberandum oleh orang-orang Mekah karena agama. Beliau ini langsung ikut Rasul ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Bahkan orang-orang Yasrib waktu itu menawarkan rumahnya separuh untuk Abdurrahman bin Auf, separuh untuk keluarganya. Dia hanya menjawab, saya butuh satu kamar saja. Butuh satu kamar saja untuk istirahat dan sholat malam saya. Yang kedua, saya tunjukkan pasar di Madinah itu mana. Waktu namanya pasar Zawra. Begitulah hebatnya orang dulu, sehingga akhirnya yang diteliti ekonomi juga kembali kaya seperti waktu di Mekah. Kita pun menirunya dengan syarat adalah ibadah makhdhoh ini kualitasnya kita kuatkan. Setelah itu muamalahnya akan dipermudah sendiri oleh Yang Maha Kuasa. Jamaah sekalian, kita teruskan masalah ibadah. Adalah pertama masih kita melanjutkan ada sholat istisqa, dan sholat gerhana. Nah ini nanti sholat istikharah kalau ada waktu. Yang terpenting sholat-sholat ini kita bisa melaksanakan.